Pertama tentu khusus ini kan figur ya, sosok atau tokoh yang memang memiliki banyak pengikut. Yang kedua juga beliau kan orang Jawa Barat. Yang ketiga beliau adalah emak-emak perempuan. Artinya dari segi pemilih ya kita tahu emak-emak itu militan, kita tahu juga bahwa beliau tokoh dan lalu juga dia juga sebagai tokoh Jawa Barat, di mana Jawa Barat itu adalah jumlah pemilih terbesar di Indonesia. Artinya jumlah pemilih terbanyak ketika pemilu nanti adalah dari Jawa Barat, dan kebetulan Bu Susi dari Jawa Barat. Pada karena itu tidak aneh, tidak heran Bu Susi memiliki tempat tersendiri bagi bakal capres. Makanya bakal cawapres dua figur yang bertemu langsung ya menemui Bu Susi ya tentu untuk bersilaturahmi sekaligus. Dalam konteks ini menurut saya kalau memang pilihannya sudah AHY, ya AHY membutuhkan deklarasi cepat. Untuk apa? Untuk konsolidasi di partainya Demokrat, mengangkat citra Demokrat, dan yang kedua untuk menjadi ya katakanlah second strikernya calon presiden Anies Baswedan sehingga tidak ada keraguan-raguan lagi. Dan kalau jadi maka kemudian akan dilakukan langkah-langkah yang tentu akan sangat bermanfaat bagi pasangan dan Partai Demokrat sendiri. Tapi kalau tidak jadi, itu barangkali memberikan kesempatan mereka untuk berpikir lain. Nah, berpikir lain inilah yang kemudian bisa membuat koalisi bubar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, kita akan bahas satu video saja. Anies sama siapa aja boleh. Dan hubungan silaturahmi yang dilakukan oleh kedua tokoh ini kan sangat baik. Tujuannya berkebangsaan. Karena masalah pilihan itu kan masyarakat yang menilai. Cocok dengan si A, dengan si B, dengan si C. Tapi yang penting bagaimana silaturahmi itu dijaga. Untuk apa? Untuk kebaikan semua pihak. Jadi tidak ada lagi narasi bahwa ada janggal atau ketidaksukaan pada seseorang, pertemuan dengan seseorang misalnya gitu ya. Yang kita jaga adalah bagaimana kebersamaan untuk menjaga silaturahmi. Juga untuk membicarakan persoalan politik. Ya kalau kita tarik misalkan apakah mereka menawarkan jadi cawapres, mungkin saja. Atau paling tidak ya Bu Susi dan pendukung-pendukungnya itu ya ditarik untuk bisa mendukung bakal capres cawapres tertentu, dan itu sangat rasional dengan ketokohan Bu Susi itu. Siapa sesungguhnya wakil presiden dari Anies Baswedan? Sepertinya already has been decided by chairman of the parties the party coalitions. Jadi siapa dia? Kalau kita lihat dari pertanyaan atau pernyataan Sudirman Said terlihat ya nggak jauh-jauh dari AHY. Tapi begini Sobat RH sekalian, yang jelas adalah rasanya nggak mungkin jauh dari itu. Oke, coba kita lihat ya. Kita bacakan komentar Sudirman Said ini. Oke, kita coba bacakan apa yang disampaikan oleh Sudirman Said, dan itu kelihatannya ya mengarahnya kepada AHY, sudah jelas dan sepertinya. Coba kita lihat ya, pendukung AHY, Anda mungkin akan bersenang-senang karena mendapatkan kepastian, tetapi kalau kita bicara cawapres punya peluang, tetapi agak berat. Kenapa? Karena ini terkait dengan elektabilitas. Elektabilitasnya kan rendah gitu. Yang kedua, tidak punya partai politik, tidak punya kendaraan atau tidak punya tiket. Itulah sebenarnya yang memberatkan Bu Susi, agak berat untuk bisa menjadi bakal calon wakil presiden. Karena dua faktor tadi, elektabilitas yang rendah, lalu juga di saat yang sama tidak punya kendaraan. Sedangkan kita tahu siapapun yang menjadi capres maupun cawapres harus memiliki dukungan dari koalisi 20% ya. Persyaratan itu ya tadi, persyaratan presiden threshold yang 20% itu. Jadi saya sih melihatnya bakal capres datang ke Bu Susi dan mungkin ya untuk meminta menjadi tim sukses, karena tadi ketokohannya, banyak pendukungnya, dan itu penting bagi dukungan seorang capres. Tidak tahu ya kapan diumumkannya.
Oke, Sudirman Said ungkap sosok cawapres Anies yang punya kaki di koalisi. Jadi Sudirman Said adalah tokoh senior yang merupakan perwakilan Anies di tim 8. Selain dia adalah Dadang Juliantara salah satunya. Oke, coba kita bacakan. Jakarta, CNN Indonesia, anggota tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Sudirman Said mengatakan salah satu kriteria calon wakil presiden cawapres Anies Baswedan diharapkan berasal dari kalangan yang memiliki kaki di koalisi. Karena bisa saja ya Bu Susi sedang melihat-lihat dulu, sedang mengintip-ngintip dulu, sedang melihat celah dulu, mana yang kira-kira memungkinkan Bu Susi untuk bisa juga masuk kabinet nanti. Karena bagaimanapun siapa yang didukung oleh Bu Susi itu mesti menang. Kalau menang kan pasti bergainingnya itu menteri. Menteri lagi itu menjadi sebuah keniscayaan. Bergaining politik Bu Susi arahnya ke sana. Oleh karena itu kemana arah dukungannya? Saya sih meyakini masih belum ada. Masih melihat-lihat dulu, masih mengintip-ngintip dulu. Sehingga nanti siapa yang berpotensi untuk menang mungkin saja akan didukung. Saat ini kan semua capres punya potensi untuk menang. Anies Baswedan menginap di rumah Susi Pujiastuti, minum air kelapa muda, Capres Nasdem bahas ini. Dikutip dari sripoku.com, momen bakal calon presiden baca pres Koalisi Perubahan dan Persatuan KPP Anies Baswedan menginap di rumah Susi Pujiastuti di Pangandaran, Jawa Barat, Senin 24 Juli 2023. Kedatangan Anies Baswedan disambut hangat oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut. Anies sempat menanyakan kabar Susi Pujiastuti. "Apa kabar?" tanya Anies. Susi menjawabnya sambil berkelakar, "Baik, tapi sunsetnya gone, somebody stole the sun," katanya. Tak banyak yang dijabarkan terkait pertemuan itu. Anies dikabarkan membahas soal Susi International Beach Trip yang merupakan milik Susi dan menikmati air kelapa muda di sana. Sebelum ke tempat itu, Anies dikabarkan berada di Kota Banjar, Jawa Barat menggunakan transportasi kereta api Argo Wilis dari Yogyakarta. Ia juga dikabarkan akan bermalam di rumah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan 2014-2019 itu. Diketahui sebelum ke Pangandaran, Anies sempat pulang ke Yogyakarta dan menghadiri peringatan ulang tahun ke-72 SMP Negeri 5 Yogyakarta. Dilansir dari tribunnews.com, Anies datang ke SMP Negeri 5 Yogyakarta sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Ia turut mengatakan dirinya sudah di Yogyakarta sejak semalam dan memiliki rencana untuk menapak tilas masa SMP. Ditanya apakah Anies sengaja mengatur pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang ke-UGM pada 20 Juli 2023. Ia mengaku tidak merencanakan pertemuan tersebut. "Pekan lalu kan saya di sini juga di Parangkusumo. Buat kami di Yogyakarta itu pulang kampung kok," terangnya. "Kalau janjian khusus ya enggak, masing-masing ada kegiatan. Kebetulan di Yogyakarta saja," terusnya.